Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran, pertemuan pertama di second half atau di paruh kedua dari semester ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang product branding and also packaging and PLC. Ya, jadi ini seperti yang sudah saya janjikan, saya menyiapkan video supaya kalian bisa mempelajarinya karena terhalang oleh internet yang tidak mendukung kita dalam melakukan komunikasi secara langsung. Jadi silakan ditonton videonya, mudah-mudahan ini membantu. Dan kita mulai aja ya. Jadi karena mungkin materinya agak panjang, ada sekitar 50 halaman. Jadi akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Mungkin 15-15 menit atau we'll see berapa menit satu videonya. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian pertama, produk. Mudah-mudahan suara saya nggak membuat kalian ngantuk ya. Jadi, sekedar pengetahuan aja, menurut para ahli, menurut Kotler and Keller 2009, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Jadi, segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Jadi ide itu juga termasuk produk, ya. Jadi produk itu tidak hanya barang saja. Ada namanya goods and services. Itu goods and services itu termasuk di dalam produk. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Produk kamu apa? Produk saya ya jasa. Produk saya menawarkan jasa wedding organizer, for example. Atau mungkin informasi, data, dan lain-lain. Ya, itu menurut Kotler and Keller. Di sini juga ada William Stanton, kalian bisa baca. Terus menurut Fandi Ciptono, merupakan segala sesuatu yang ditawarkan dari produsen, oleh produsen, untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, dan digunakan untuk dikonsumsi pasar yang bersangkutan. Jadi itu pengertian produk. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa produk itu tidak hanya barang yang bisa kita pegang saja. Oke? Ini Fandi Ciptono menggambarkan seperti ini, produk di mana ada produsen dan ada pasar, ada permintaan di sini. Jadi pasar itu meminta atau demand suatu barang. Masih ingat kan kalau misalnya di materi ilmu ekonomi, pengantar ekonomi ada demand and supply di situ. Nah, di situ ada produsen dan juga ada pasar. Terus di sini terjadi pertukaran antara kapasitas daya beli dari pasar atau dari konsumen dan kompetensi dan kapasitas organisasi untuk menyediakan barang tersebut. Terus ada pemulihan kepuasan, pemenuhan kebutuhan dan keinginan, dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi yang mengalami kepuasan itu tidak hanya konsumen saja, tidak hanya sisi kanan ini saja, tapi juga sisi kiri ini, di mana si produsen atau perusahaan itu dapat terpenuhi atau tercapai tujuan dari organisasinya. Kita lanjut ke klasifikasi produk. Kalau misalnya kalian cari di internet atau baca di buku, itu ada bermacam-macam klasifikasi produk. Ada berbagai macam cara atau bentuk untuk mengklasifikasi produk. Nah, kita lihat dari dua di sini, ada yang dari Kotler sama dari Fandi Ciptono. Kalau Kotler, dia membaginya berdasarkan wujud dan juga berdasarkan daya tahan. Nah, kalau saya kalian baca bukunya Fandi Ciptono yang 2008, ada barang konsumen sama barang industri. Kita lihat langsung. Nah, sini saya nggak kasih keterangannya. Ada yang bisa menebak? Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berdasarkan wujud ya. Berdasarkan wujud. Salah. Berdasarkan wujud, yang pertama ini adalah barang, goods, dan yang ini adalah jasa, services.
Oke, jadi gampang kan? Untuk mencari pengertiannya silahkan baca sendiri goods itu seperti apa, yang bisa disentuh tentunya. Kalau yang what is it, jasa or services itu yang gak bisa disentuh tapi bisa kita rasakan. Itu berdasarkan wujud. Selanjutnya berdasarkan daya tahan. Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Silahkan coba dijawab sendiri. Ya, saya tidak tahu kalian bisa menjawab dengan benar atau tidak, tapi sepertinya bisa, semestinya bisa. Kalau ini adalah yang tahan lama. Kalau ini, kebalik. Ini yang tidak tahan lama. Kalau yang ini yang tahan lama. Oke, tidak tahan lama yang di sisi kiri, yang di sisi kanan yang tahan lama. Jadi non-durable goods sama durable. Jadi ini non-durable, this one durable. Lanjut ke klasifikasi berdasarkan barang konsumen. Nah, apa saja ini? Jadi di sini saya memberikan contoh. Emang klasifikasinya ada 4 ya. Di sini saya langsung memberikan contoh gambarnya. Ada snack-snack. Di sini ada baju. Di sini ada motor Harley Davidson. Ini ada apa sebutannya ini? Yang buat alat pemadam kebakaran itu, fire extinguisher. Fire extinguisher. Jadi ini ada makanan-makanan, baju, Harley Davidson motor, sama fire extinguisher. Apakah kalian tahu ini disebut apa? Apa saja klasifikasinya? Oke, silahkan coba dicari tahu, renungkan, jawab, pikirkan. Oke, yang paling kiri atas ini atau kiri atas ini namanya convenience goods. Jadi convenience products. Kalau yang ini, baju-baju ini adalah shopping products. Kalau yang ini specialty products atau specialty goods. Kalau yang ini unsold goods. Terus apa bedanya mereka? Yang satu ini makanan, yang satu ini baju, yang satu ini untuk dikendarai, yang satu ini what is it? Nah, perbedaannya bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kalian mau cari pengertiannya, silahkan dicari. Convenience goods itu apa? Specialty itu yang apa pengertiannya? Ini shopping goods seperti apa? Specialty and unsold goods itu seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat langsung perbedaannya mereka. Comparison-nya. Jadi basis of comparison-nya dibedakan berdasarkan ada produk, price, place, promotion, brand loyalty of consumers, and purchase behavior of consumer. Jadi mulai dari produk ya, untuk convenience good, contohnya ya kayak tadi itu, snack, toothpaste, cake, hand soap, ATM cash withdrawals, dan lain-lain. Well, for shopping goods, ada cameras, TV, briefcase, airline tickets, baju-baju, dan lain-lain. Specialty, yang kayak tadi ya, ada motor Harley Davidson, Rolls-Royce cars, Rolex watch, jam tangan Rolex, kalian tahu berapa harganya? Silahkan dicari tahu. Heart surgery, unsold, burial insurance, thesaurus ini maksudnya apa sih namanya? Ya, kamus lah, ensiklopedia dan lain sebagainya, dan juga termasuk ini. Okay. Kita akan lihat comparison-nya di sini, product classification-nya, basis of comparison-nya. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Convenience itu seperti apa, shopping itu seperti apa, specialty and unsold itu seperti apa. Kita melihat perbedaannya saja langsung di sini. Ya, price. Kalau secara price, convenience itu relatively inexpensive, tidak mahal. Iyalah, snack berapa sih? Snack itu tidak mahal. Fairly expensive, jadi dia bisa dibilang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Di tengah-tengah lah.
Terus specialty, namanya aja specialty usually very expensive. Kenapa tadi saya tanya, kalian tahu berapa harga jam Rolex? Usually very expensive. Unsought itu varies. Dia lebih ke nilainya. Terus place-nya, widespread, large number of selective outlets. Kalau specialty very limited, dan unsought itu often limited. Promotion, price availability and awareness stress. Kenapa dia harus cara promosinya harus lebih ke cenderung ke price, ke availability-nya sama awareness stress? Karena coba ditebak kenapa? Karena dia adalah convenience goods. Harganya tidak mahal, relatively inexpensive, dan karena itu pasti banyak pesaingnya. Jadi, promotionnya harus ditekankan kepada harga dan juga awareness. Jadi, konsumen tuh harus sadar, oh ada loh produk ini, oh ada produk kecap baru misalnya dari Indofood, oh harganya lebih murah dari kecap-kecap yang lain. Shopping, differentiation from competitor stress. Jadi penekanannya pada differentiation. Kalau kamu ingin menjual baju ini, differentiationnya yang membedakan baju ini dari baju yang lain itu seperti apa. Terus kalau specialty, uniqueness of brand and status stress. Sekali lagi saya mau kasih contoh yang Rolex. Rolex itu biasanya kalau mau mengiklan itu lebih kepada statusnya. Kalau kamu pakai jam Rolex, status kamu tuh udah yang high class sekali. Nah, kalau unsought itu lebih ke awareness. Awareness itu sangat essential. Jadi mau menunjukkan kepada konsumen bahwa kalian butuh loh produk ini. Jadi iklannya tuh nggak akan iklan di televisi, tapi iklan lebih ke personal. Perusahaan kalian butuh loh ini asuransi, bapak dan ibu butuh loh asuransi ini, dan sebagainya. Oke. Terus brand loyalty bisa dibaca sendiri. Aware of brand but will accept substitutes, karena dia hanya produk yang murah ya. Prefer specific brands but will accept substitute. Jadi dia biasanya akan setia kepada brandnya itu, tapi tetap bisa menerima substitusinya. Terus kalau yang specialty ini sangat-sangat loyal, ya, sangat-sangat loyal dan tidak akan menerima substitute. Ini juga salah satu contohnya juga ini ya, lukisan-lukisan kayak gitu. Unsought will accept substitute. Terus purchase behavior of consumers, frequent, ya of course, frequent, jadi sangat sering kita belanja sabun, belanja snack, belanja kue-kue. Little time and effort spent shopping. Jadi kita nggak butuh waktu begitu lama untuk membeli sabun kan, dibandingkan kalau misalnya kita mau membeli baju. Pasti butuh waktu lebih lama lagi. Mau diukur bajunya, mau dites sepatunya, ini cocok nggak sama budget kita, cocok nggak sama warna kulit kita, dan lain-lain. Jadi ini infrequent purchase, need much comparison shopping time. Terus kalau yang specialty ini infrequent juga, pasti sangat infrequent karena harganya yang luar biasa. Needs extensive search and decision time. Sekali lagi karena ini lebih kepada nilai dan harganya yang tinggi, jadi emang butuh waktu yang lama. Very infrequent, jadi ini sangat jarang. Bukan sangat jarang ya, sangat tidak sering untuk dilakukan pembelian. Some comparison, jadi harus ada comparison dalam shoppingnya. Oke. Ya, sampai jumpa di part kedua karena ini udah 14 menit. Oke. See you on part 2.